Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dosen yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankanlah saya mahasiswa dari Prodi KPI yang bernama Anugrah Firdaus, nomor pokok mahasiswa 20040120003, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, ingin melengkapi daripada syarat perkuliahan pada hari ini. Yang pertama adalah berwudu, yang kedua adalah mandi janabah, dan yang ketiga adalah bertayamum. Langsung saja yang pertama, yaitu berwudu. Berwudu ini adalah tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membersihkan hadas kecil yang jika hendak ingin bersolat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melaksanakan solat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca niat yang berbunyi nawaitu wudu'a li rafil hadasil aswail fardolillahi ta'ala. Yang pertama, kita akan membasuh kedua tangan kita dengan air, dengan merata. Selepas itu kita akan membasuh berkumur-kumur selama tiga kali, sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu setelah melakukan kumur-kumur, kita diwajibkan membasuh muka sebanyak 3 kali ataupun sekalipun juga boleh dalam mazhab lain. Dan bisa juga dibarengi dengan mengintinsak atau menghirup air di dalam hidung. Jadi bareng. Misalnya ini, kita ambil air, lalu kita membasuh muka sambil menghirup air ke dalam hidung. Boleh. Sunnahnya 3 kali. Oke. Lalu setelah melakukan muka, hidung bareng dengan hidung, lalu tangan. Tangan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, kanan kiri. Boleh diseling kanan 3 kali, kiri 3 kali, boleh. Atau kanan kiri 3 kali, sesuai kemauan. Tapi yang pasti harus 3 kali ya. Dan yang selanjutnya yaitu membasuh kepala. Membasuh kepala ini ada 2 mazhab yang saya temui, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu hanya cukup dengan membasuh kepala sampai sini, sampai rambut setengah saja. Lalu kalau mazhab Hanafi itu dan Hambali segala macam itu sampai turun ke tengkuk ke belakang, lalu langsung ke telinga. 1 kali. Boleh 3 kali ataupun 1 kali, sama saja, sama-sama sah. Yang penting merata dan sebagainya. Setelah kepala baru kaki. Kaki ini juga dibasuh secara merata dari ujung mata kaki sampai sela-sela jari sebanyak 3 kali. Oke. Dan lalu setelah melakukan wudu boleh membaca doa, yaitu bisa sholawat Nabi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu yang kedua yaitu mandi janabah. Mandi janabah ini adalah mandi yang dilakukan oleh setiap manusia
yang sehabis hadas besar, misalnya misalnya habis mimpi basah dan sebagainya. Dan yang pertama yaitu membaca niat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari minal janabati fardulillahi ta'ala. Nah, ini dalam catatan melafalkan niat ini itu harus dalam hati, karena kan kita melakukan mandi janabah itu di dalam kamar mandi. Nah, yang pertama itu harus kita mandi seperti biasa. Yang pertama itu menyiram seluruh tubuh dengan air, itu diutamakan dari bawah sampai atas sebelah kanan. Sebelah kanan dulu sampai merata, lalu setelah merata baru ke sebelah kiri dan mandi seperti biasa. Lalu boleh juga setelah mandi itu dilakukan berwudu. Dan yang terakhir yaitu tayamum. Tayamum ini sama dengan halnya bersuci seperti wudu. Tapi tayamum ini dilakukan hanya kepada waktu darurat. Misalnya kita di padang pasir dan di tempat yang sedang kering tiada air. Caranya dengan bagaimana? Caranya itu dengan ambil ada suatu bidang misalnya atau padang pasir nih. Kita menempelkan kedua tangan kita ini ke bidang tersebut atau tempat yang ada debunya, ditempelkan, lalu ditiup sedikit. Lalu kita usap ke muka dengan rata. Ya, lalu kembali lagi seperti itu, ditiup kembali, lalu diusap ke tangan sebelah kanan sampai siku tentunya, dan sebelah kiri sebanyak 3 kali. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.